Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wulandari dengan nomor NPN 286206002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur apa saja yang ada pada aplikasi Capcut. Nah, aplikasi Capcut adalah aplikasi edit video sekaligus juga aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bermain media sosial. Nah, langsung saja penjelasannya akan dijelaskan pada video saya berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur apa aja yang ada di aplikasi Capcut dan bagaimana fungsi dari fitur-fitur tersebut. Langsung saja kita akan masuk ke aplikasi Capcut. Nah, ketika kita masuk di aplikasi Capcut, terdapat 4 fitur ataupun gambar di bawah ini, icon-icon ini. 4 fitur icon di bawah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, dimana icon yang pertama dilogoi dengan bentuk manusia dengan keterangan saya. Ini merupakan tempat pengelolaan akun kita di aplikasi Capcut. Jadi aplikasi Capcut ini adalah aplikasi edit video sekaligus juga aplikasi yang bisa membuat si penggunanya main sosial media, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di kelola saya ini kita dapat mengelola akun kita seperti mengelola username, dan juga kita juga dapat membeli beberapa fitur memang yang diwajibkan untuk membeli ketika itu tidak tersedia secara gratis di akun Capcut ini. Selanjutnya yaitu ada icon kotak masuk. Lonceng ini merupakan tempat di mana kita mendapatkan notifikasi itu akan masuk di fitur kotak masuk ini. Nah, selanjutnya yaitu ada template. Template ini merupakan tempat ataupun kita ketika ingin mengedit video itu bisa langsung menggunakan template-template yang sudah ada pada aplikasi Capcut ini. Nah, ketika kita masuk di aplikasi di fitur template, maka akan muncul begitu banyak video-video yang dapat kita gunakan templatenya untuk editing video kita. Nah, ketika kita masuk di template ini, maka akan muncul seperti ini. Fitur di atas ini adalah fitur pencarian yang dilogokan dengan kaca pembesar. Ini merupakan tempat pencarian di mana kita ketika ingin mencari suatu template dengan tema tertentu, maka kita dapat melakukannya di sini. Contohnya di sini aku ingin mencari template dengan tema Hari Ibu. Nah, maka akan keluar beberapa referensi yang ada di referensi keyword yang pernah ada atau dibuat oleh pengguna Capcut dan telah membuat template itu untuk digunakan oleh orang lain. Contohnya di sini ada Hari Ibu dengan keywords Love Nasional 2023, bisa kita klik. Nah, ketika kita klik keywords ini, maka akan muncul banyak sekali video-video dengan temakan Hari Ibu Nasional. Nah, ketika kita sudah menemukan video mana yang akan kita menurut kita paling baik, paling bagus untuk kita gunakan di template itu, maka tinggal klik saja videonya. Selanjutnya ada di bawah dari pencarian itu terdapat iklan, dan juga di bawah iklan ini terdapat hashtag yang sedang happening. Nah, atau yang sedang viral-viralnya. Nah, hashtag ini adalah berhubungan dengan template-template video yang dapat kita gunakan yang sedang viral-viralnya. Contohnya kita akan ada hashtag HUT RI ke-78, maka
ketika kita mengklik HUT RI ke-78 ini, kita akan mendapatkan begitu banyak video-video tentang HUT RI yang ke-78, dan kita juga dapat menggunakan template tersebut tanpa harus mengeditnya terlalu sulit. Kita hanya memasukkan video dan foto ketika template itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini, ketika saya sudah suka dengan template ini, ingin saya gunakan, maka tinggal klik saja gunakan template, lalu masuk ke album. Nah, di album ini kita harus memperhatikan juga bahwasannya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di bawah pojok ini terdapat kata-kata pilih klip dan kotak dengan angka 023,2S. Ini merupakan suatu tanda di mana kita harus memasukkan satu video saja ataupun satu foto saja. Jika dia video, kita harus memperhatikan seberapa panjang durasi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita memasukkan video yang lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan, maka video itu akan secara otomatis terpotong dengan template yang sudah ditentukan. Nah, langsung saja di sini saya akan masukkan foto saja. Kemudian setelah kita pilih foto yang sesuai, pertinjau, tunggu sebentar, maka secara otomatis video itu sudah sesuai dengan foto yang kita upload akan sudah sesuai dengan template yang kita masukkan. Nah, gimana kalau seandainya seperti ini, foto yang kita masukkan itu masih miring-miring, fotonya masih nggak kelihatan, banyak kan yang terlihatnya itu hanya backgroundnya saja. Di sini kita bisa mengeditnya. Nah, cara mengeditnya tinggal kita klik saja ini, kemudian edit. Nah, terdapat ganti, pangkas, dan pengeditan foto. Kalau seandainya ganti ini, artinya kita mengganti foto tersebut atau foto tersebut jika tidak sesuai, ataupun mengganti foto tersebut menjadi video. Nah, kalau seandainya kita ingin mengarahkan foto tersebut supaya dia terlihat lebih ke tengah, maka kita tinggal menggeser-geserkan saja foto tersebut. Jika ingin edit, kita tinggal edit ini, tinggal masukkan. Setelah itu kita dapat mengedit teks pada template tersebut dengan mengklik teks. Nah, ketika kita klik ini, maka kita secara otomatis dapat mengubah kata-kata pada template ini dengan kata-kata yang kita ingin masukkan. Foto bersama kedua. Nah, maka akan secara otomatis tulisan pada template akan berubah. Setelah itu, ketika kita ingin ini sudah selesai, maka kita dapat mengekspor video tersebut. Nah, mengekspor video tinggal kita klik di bagian atas dengan kata-kata ekspor, dengan keterangan ekspor, kemudian akan diarahkan seperti ini. Nah, ini merupakan tempat kita mengatur resolusi video yang akan kita simpan. Nah, ketika kita klik ini, maka kita akan dapat mengatur resolusi yang kita inginkan. Apakah resolusinya hanya 720 ataupun 480 ataupun sebaliknya. Nah, ketika kita ingin mengurangi, tinggal mundurkan saja. Ketika kita ingin menaikkan, tinggal kita naikkan saja. Nah, ini sesuaikan saja dengan kapasitas handphone kita masing-masing. Selanjutnya itu ada
ekspor tanpa tanda air. Maksudnya ini ketika kita mengekspor ke galeri, kita dapat ke galeri itu dapat pada template ini dapat tidak adanya tanda air atau tanda aplikasi capcut di video akhir kita. Selanjutnya ketika kita klik ekspor ini saja, maka akan langsung ke ekspor di galeri kita, di handphone kita secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada icon gunting atau dengan keterangan edit. Nah, di sini merupakan tempat kita mengedit video mentah. Jadi ketika kita masuk ke fitur ini, maka secara otomatis kita akan mengedit video kita secara manual, kita lakukan sendiri dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita masuk di fitur edit ini, maka akan muncul banyak sekali icon-icon dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, di sini kita lihat pada bagian atas terdapat kamera. Nah, fitur kamera ini adalah dimana fitur ini dibuat capcut untuk kita menggunakan kamera langsung dari aplikasi ini. Jadi ketika kita ingin memvideokan atau merekam terus itu ingin foto secara langsung di aplikasi capcut ini bisa dengan menggunakan fitur kamera. Kemudian ini adalah memperbaiki foto ataupun video kita baik dari resolusinya. Selanjutnya adalah keterangan ini digunakan untuk ngedit video kita ataupun foto itu ke fokusannya dengan tingkat kefokusan yang lebih baik. Selanjutnya ada fitur from first. Nah, from first ini merupakan fitur yang baru dan fitur ini adalah fitur yang benar-benar memudahkan para pelajar untuk membuat video teks. Nah, di sini saya akan mencobakan menggunakan fitur ini. Nah, ketika kita masuk di fitur ini, secara otomatis akan tertampil seperti ini. Sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwasannya fitur ini digunakan untuk kita membuat video dengan bentukan ingin menghafal sesuatu. Contohnya sama seperti ketika kita melihat para presenter berita itu, mereka tidak menghafal tapi melainkan membaca di layar kameranya. Begitu juga dengan fitur yang ini. Nah, di sini di bagian bawah terdapat dua menu, yaitu satu rekaman dan multi clip. Nah, kedua ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, di mana multi clip ini adalah tempat memang video yang sudah dirancang, di mana klipnya terdiri dari 3 menit durasinya, terus itu 60 detik sampai dengan 15 detik. Kalau yang satu rekaman itu tidak dibatasi dengan waktu. Nah, jadi ketika kita satu rekaman ini, kita bisa mengambil foto, mengambil video, ataupun melakukan video itu tanpa waktu yang ditentukan, melainkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, bagaimana cara memutar kamera pada fitur yang ini? Nah, di bagian sini itu di bagian atas ini terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Nah, di bagian paling atas ini merupakan fitur untuk membalikkan kamera kepada kamera depan. Nah, kalau ingin kamera belakang tinggal klik saja kamera belakang, dan kalau ingin kamera depan tinggal
klik saja bagian ini untuk mengubah kameranya. Nah, selanjutnya di bawah fitur pembalik kamera itu ada fitur teks. Nah, di sini kita dapat mengubah teks sesuai dengan teks apa yang ingin kita masukkan dengan cara mengklik bagian ini, bagian tengah. Kemudian kita dapat mengubah teks yang ada di sini itu sesuai dengan teks yang kita inginkan. Kemudian di sini juga terdapat setelan di mana kita dapat mengubah kecepatan dari sebuah teks ini berjalan. Contoh di sini saya majukan, maka secara otomatis dia akan cepat kalimatnya berjalan. Jika kita mundurkan, maka secara otomatis juga dia akan lebih lambat kecepatan teks itu. Jadi ini disesuaikan saja dengan kecepatan membaca kita. Apakah kecepatan membaca kita cepat, maka tinggal dimajukan saja. Ketika kita membacanya lambat, maka kita tinggal mundurkan saja. Kemudian di bawah ini adalah ukuran font. Jadi kita dapat mengatur ukuran fontnya. Ketika ini ukurannya terlalu kecil menurut kita, tinggal kita majukan saja, maka secara otomatis font itu akan menaik makin besar. Selanjutnya yaitu fitur warna. Nah, fitur warna ini difungsikan untuk secepat mana Anda membaca. Contohnya ketika font itu sudah berwarna kuning, maka yang berwarna kuning inilah ketepatan baca kita sudah sampai di situ. Jadi ketika kita membaca, bacaan kita tuh cepatnya harus sesuai dengan si font warna kuning ini gitu. Nah, ketika sudah, maka ketika kita menggunakannya tinggal kita simpan saja. Selanjutnya ada fitur kecepatan. Nah, kecepatan ini berfungsi sebagai pengaturan waktu yang ingin kita gunakan. Contohnya kita ingin menggunakan waktu yang lebih dipercepat, maka kita tinggal ubah saja menjadi 2,0, maka video yang kita buat maka dia akan lebih cepat 2 kali dari yang biasanya. Ataupun kita ingin membuat dia lebih slow mo, maka kita tinggal klik saja, dimundurkan saja menjadi 0,5 kali lebih lambat dari video seharusnya. Nah, selanjutnya di bawah waktu itu terdapat suatu fitur, yaitu fitur filter. Jadi fitur filter ini dapat membuat kita pengguna akun ini menggunakan filter yang mendukung si pengguna agar terlihat lebih bagus dari penampilannya. Tinggal diklik saja, disesuaikan dengan keinginannya. Selanjutnya di bawah sini adalah timer, di mana timer ini berfungsi untuk mengklik berapa waktu yang kita butuhkan untuk ke tahap selanjutnya. Durasi ini dapat kita tentukan bahwa durasi kita berapa yang kita inginkan. Durasi ini. Terus flash ini adalah cahaya. Jikalau kita ingin menggunakan flash, maka yang kita gunakan adalah kamera belakang. Dan juga di bawah itu terdapat terdapat ukuran resolusi video yang kita butuhkan. Jadi fitur ini sangat membantu ya untuk para pelajar yang ingin yang ditugaskan untuk membuat video presentasi tetapi tidak
terlalu hafal dengan materinya, maka fitur ini sangat cocok digunakan untuk para pelajar. Selanjutnya akan membahas mengenai fitur tambah proyek baru. Nah, fitur tambah proyek baru ini adalah berfungsi untuk menambahkan atau membuat video editan baru pada proyek yang akan kita buat. Nah, pada proyek baru, di bawah proyek baru, fitur proyek baru terdapat menu lokal. Nah, menu lokal ini berfungsi tempat penyimpanan video-video yang telah kita edit di aplikasi CapCut ini. Nah, lokal penyimpanan ini terbagi menjadi 3 golongan, di mana golongan edit ini adalah tempat pengeditan video mentahan kita. Di golongan kedua itu ada template, adalah tempat penyimpanan foto-foto ataupun video yang kita gunakan template. Yang ketiga ini adalah kamera, adalah tempat penyimpanan hasil foto ataupun kamera kita. Nah, local disk ini adalah tempat penyimpanan di mana kita semua file yang kita simpan itu akan tersimpan, baik dia yang diekspor ke handphone, tersimpan di galeri, maupun yang tidak kita ekspor di galeri akan tersimpan di local disk ini. Nah, langsung saja kita ke menu proyek baru. Ketika kita masuk menu proyek baru, maka kita akan ditampilkan halaman album yang ada di handphone kita. Nah, ketika di halaman ini kita disuruh memilih antara video ataupun foto, ataupun kita dapat mengkombinasi video dan foto. Di sini saya akan menggunakan foto saja. Nah, setelah itu kita klik tambah, maka secara otomatis kita akan masuk ke halaman editing video kita. Nah, di halaman ini terdapat begitu banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Di sini fitur di atas ini adalah fitur tempat kita mengatur resolusi hasil video yang akan kita gunakan. Yang di sampingnya ini adalah tempat mengekspor hasil video yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini adalah menu atau gambar video ataupun foto berkas kita yang akan kita edit. Selanjutnya di sini ada fitur display, di mana kita dapat mengklik video kita ataupun memberhentikan video kita. Selanjutnya di sini adalah fitur kembali, di mana ketika kita membuat video dan ingin mengembalikan video kita ke bagian awal, maka kita tinggal klik bagian ini saja. Di sebelahnya ini adalah kebalikannya, dimana ketika kita ingin mengembalikan video sama persis dengan video pada awal kita buat. Nah, di samping ini adalah menu perbesar, dimana kita dapat membesarkan layar hasil dari video kita. Nah, ketika kita mengedit dan ingin melihat hasilnya, maka tinggal kita klik saja video pembesar, dan untuk mengembalikannya tinggal klik saja bagian di bawah ini, maka dia akan kembali ke project kita. Nah, selanjutnya itu ada menu bisukan. Nah, menu bisukan ini adalah menu untuk mengatur project kita, apakah project kita akan kita tambahkan suara ataupun tidak. Nah, untuk menu sampul ini adalah menu di mana kita membuat sampul pada halaman video kita. Ketika kita sudah jadi video kita, itu akan ada sampul bagian depan. Nah, sampul bagian depan ini bisa kita edit di sini. Nah, ketika kita edit, kita tinggal tentukan saja ingin menambahkan teks atau kata-kata, tinggal kita klik saja. Kita tambahkan album. Nah,
Di sini warnanya putih, untuk mengubahnya tinggal kita klik saja font, maka secara otomatis dia akan berubah fontnya seperti apa. Ini efek. Nah, efek ini adalah mengubah warnanya ingin seperti apa dan bentukannya seperti apa. Di sini saya akan menggunakan ini, dan ini adalah gelembung, itu adalah bentukan ingin seperti apa yang kita gunakan untuk gaya dari tulisan atau teks yang ingin kita tambahkan pada halaman sampul. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai, maka kita dapat simpan. Setelah selesai, kita ke menu yang ini, tanda ini. Tanda garis lurus ini adalah penanda di mana kita dapat meletakkan garis ini untuk menambahkan atau memisahkan video-video yang ingin kita gunakan. Contohnya di sini saya ingin menambah bagian depan itu foto, maka kita letakkan garis ini di bagian depan, maka secara otomatis kita klik saja fitur tambah, maka kita akan menambahkan foto tambah. Nah, ketika kita menggunakan fitur ini, maka kita akan sudah menambahkan foto karena kita letakkan garis panjang ini di bagian depan, maka dia menambahkan foto tersebut di bagian depan. Ketika kita ingin menambahkan foto ataupun video di bagian belakang, letakkan saja garis ini di bagian belakang saja dan kita tambahkan foto tambah. Nah, maka dia akan secara otomatis menambahkan di bagian belakang. Nah, selanjutnya di bagian bawah terdapat begitu banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Fitur-fitur ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, ketika kita ingin mengedit video kita klik edit, maka akan muncul begitu banyak fitur-fitur yang dapat memperbaiki atau mengedit video kita menjadi lebih baik. Di sini di bagian pertama ini adalah menu bagi. Menu bagi ini berfungsi untuk membagi foto atau video kita menjadi beberapa bagian. Ketika kita ingin membagi foto atau video, tinggal kita letakkan saja di bagian foto yang ingin kita bagi. Tinggal kita klik bagi, maka secara otomatis dia akan terbagi menjadi 2. Nah, selanjutnya yaitu ada menu kecepatan. Nah, menu kecepatan ini dapat kita gunakan ketika kita memasukkan sebuah video. Di sini saya akan menyontohkan memasukkan sebuah video. Nah, saya ingin memasukkan video ini tambah. Nah, ketika saya memasukkan video ini, kita dapat menggunakan fitur kecepatan untuk mengatur durasi dari video tersebut. Nah, ketika kita klik kecepatan itu akan muncul 2 menu, yaitu menu kecepatan normal dan menu kecepatan kurva. Nah, ketika kita ingin membuat video kita lebih cepat, maka tinggal kita arahkan ke depan seperti ini, maka secara otomatis video kita akan lebih cepat. Ketika kita ingin memperlambat, tinggal kita mundurkan saja, maka video kita akan melambat. Nah, untuk fitur kurva ini sama, dimana kecepatan durasi dari video itu sesuai dengan kurva yang kita tentukan. Seperti yang ada di sini itu ini kurva ini. Nah, kurva ini itu adalah dimana ketika kita mengklik kurva ini, dia akan durasi video kita akan berjalan seperti arah dari kurva ini, dari yang lambat menurun, lambat dengan rata, dan selanjutnya setelah menu kecepatan atau menu animasi,
Menu animasi ini berfungsi untuk menambahkan animasi pada video kita atau foto kita. Di fitur animasi ini terdapat begitu banyak efek. Nah, di sini. Nah, ini. Menu ini tinggal kita sesuaikan saja ingin kita animasi di bagian masuk atau bagian keluar ataupun bagian kombinasi. Efek animasi ini ditentukan saja dengan kebutuhan kita. Di sini contohnya saya menggunakan animasi masuk. Untuk masuk video menggunakan animasi ini. Maka secara otomatis ketika bagian awal dari video ataupun foto itu akan berbentuk animasi dengan seperti ini, gaya seperti ini. Nah, ketika kita menemukan fitur dengan kata-kata atau bacaan pro, itu adalah fitur yang berbayar. Jadi ketika kita mau menggunakan fitur yang gratis, cari saja yang tidak bertulisan pro. Nah, ketika kita ingin menggunakan fitur pro, maka kita harus melakukan pembayaran administrasi terlebih dahulu pada aplikasi Capcut. Selanjutnya dari animasi masuk ke gaya. Gaya ini itu dikhususkan untuk gaya foto. Nah, kalau video dia bisa, tetapi bisanya kalau yang gratisan itu bisanya foto, tapi kalau yang ingin bervideo itu bisa, tapi kita menggunakan yang pro. Jadi kita melakukan pembayaran. Di sini contohnya saya ingin mengubah foto yang ini menjadi bergaya animasi Jepang, maka secara otomatis foto ini akan merubah menjadi seperti ke animasi-animasian Jepang. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis dia berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya di gaya ini adalah fitur hapus. Nah, ketika kita ingin menghapus satu video, itu kita tinggal klik saja video mana yang ingin kita hapus. Seperti ini, saya ingin menghapus video ini, maka kita tinggal klik hapus dan letakkan garis tengah ini benar-benar berada di bagian yang ingin kita hapus. Maka secara otomatis foto yang pertama tadi sudah terhapuskan. Selanjutnya menu hapus itu ada menu hapus, ada menu pelacakan kamera. Nah, pelacakan kamera ini bisa digunakan untuk fitur foto. Nah, ini pelacakan kamera. Nah, pelacakan kamera ini berbayar. Jadi ketika kita ingin menggunakan pelacakan kamera ini, maka kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya volume. Volume ini berfungsi untuk meninggikan suara kita, volume kita. Apakah volume yang ingin kita gunakan pada video ini lebih jelas, maka tinggal kita tambahkan saja seperti ini, arahkan ke depan. Ketika kita ingin suaranya lebih kecil, maka tinggal kita mundurkan saja, maka secara otomatis suara yang dihasilkan di video kita disesuaikan dengan volume yang kita inginkan. Selanjutnya ini menu volume, menu edit. Nah, menu edit ini untuk mengedit foto ataupun video kita, baik dari segi peletakannya, ingin kita letakkan lurus seperti ini atau ingin kita letakkan ke samping, ke bawah, ke samping lagi, dan ke atas. Ini diletakkan sesuai dengan peletakan yang ingin kita lakukan, yang ingin kita gunakan. Maksudnya ini adalah edit berbentuk cermin. Jadi hasil yang kita gunakan pada fitur ini adalah bayangan seperti cermin. Ini adalah pangkas ketika kita ingin memotong bagian pada foto yang tidak penting atau merasa berlebih.
Kita tinggal klik saja dan kita tinggal tentukan di bagian ini. Di bagian sini terdapat menu-menu yang dapat kita gunakan. Contohnya saya menggunakan 1:1. Maka dia tinggal kita arahkan saja seperti ini. Posisi letaknya tinggal kita klik, selesai. Maka secara otomatis dia akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menu pemotong. Nah, menu pemotong ini adalah pemotong menghapus latar atau memotong-motong bagian-bagian yang menurut kita itu tidak perlu. Di sini saya ingin menghapuskan latar pada foto tersebut seperti ini. Potong latarnya seperti ini. Nah, di sini kita dapat memilih seperti apa gaya yang ingin kita foto. Nah, seperti ini kah atau tidak ada. Nah, seperti ini. Juga kita bisa reset ulang. Ini kita tentukan saja seperti apa yang kita ingin gunakan. Potong, terus sini hitam dan bentuknya seperti ini. Hitam. Oke. Setelah sesuai tinggal kita klik saja, selesai. Maka layar di belakang atau template di belakang akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan, mengikuti template pada video kita. Nah, terus selanjutnya di bagian menu edit ini ada menu audio. Nah, menu audio ini berfungsi untuk mengedit suara-suara yang ada pada video kita. Ketika kita ingin memasukkan suara, kita klik audio. Nah, ketika kita klik audio ini, maka akan muncul fitur-fitur lagi yang mendukung untuk audio pada video kita. Nah, di sini menu suara ini berupa lagu-laguan ataupun suara-suara yang ada pada aplikasi TikTok dapat kita gunakan langsung. Tinggal kita masukkan saja. Yang selanjutnya ketika kita ingin menambahkan suara-suara atau musik dari handphone kita, maka kita tinggal klik saja di bagian ini, maka secara otomatis kita tinggal menambahkan dari handphone kita, dari perangkat maupun dari aplikasi CapCut ini tersendiri. Ini sama halnya dengan yang mereka bertiga. Ketiga ini sama fungsinya. Disesuaikan saja. Selanjutnya ketika kita ingin pemeriksaan hak cipta. Nah, menu pemeriksaan hak cipta ini ketika kita menambahkan lagu pada video editan kita harus memeriksa hak cipta lagu ini agar ketika kita mengupload video hasil editan kita ke akun sosial media tidak terkena copyright. Selanjutnya ada efek. Efek ini kita gunakan untuk menambahkan suara-suara pada video yang ingin kita berikan efek-efek tertentu. Di sini banyak sekali fitur-fitur efeknya. Ada efek penampilan, tertawa, bertarung, transisi dan banyak yang lainnya yang dapat kita gunakan. Seperti ini. Nah, banyak sekali yang dapat kita gunakan. Seperti ini, siaran dan lain-lain dapat kita gunakan di sini. Instrumen musik, terus ini jazz, piano. Ini ditentukan saja dengan yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya ada diekstrak. Diekstrak ini adalah kita memasukkan suara pada video kita. Nah, di ekstrak ini ketika kita ingin menambahkan video kita dengan menambahkan
video dengan suara salah satu video ini, kita ingin menambahkan klik ini, maka secara otomatis video yang kita upload itu suaranya diekstrak dari video yang ingin kita ekstrak ini. Di sini ketika saya mengklik ini, maka secara otomatis suaranya akan tertampil pada proyek editan kita, tetapi hanya suaranya saja, tidak dengan videonya. Selanjutnya ini adalah rekam, di mana kita bisa merekam langsung suara kita. Ketika kita klik, secara otomatis suara akan terekam langsung pada halaman proyek kita. Selanjutnya ada menu teks. Nah, ketika kita ingin menambahkan teks seperti ini, nah kita tentukan dulu ingin bagian mana yang ingin kita tambahkan teks. Di sini saya ingin menambahkan teks, tambahkan teks dengan judul foto bersama acara tari PGSD. Tari PGSD. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kita klik saja ini. Nah, kita ubah gaya, maka kita dapat mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada menu font, ini untuk merubah ukurannya. Di sini gaya, ini efek, animasi, gelombang. Nah, kita akan coba satu-satu. Di sini saya ingin menggunakan gaya, warnanya ingin warna kuning pink. Di sini ingin saya ubah saja ini menjadi foto tari beda. Nah, oke. Nah, saya ingin memperkecil seperti ini, oke, supaya tampilannya lebih baik. Selanjutnya ketika kita ingin mengubahnya menjadi yang lebih menarik, ini efek apa yang ingin kita berikan pada tulisan kita. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Animasi ini adalah pergerakan dari tulisan-tulisan kita. Ada animasinya ketika tulisan itu muncul seperti ini. Nah, di sini adalah gelembung, di mana dia langsung ada bentukannya seperti apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan yang ini, foto tari atau ini. Oke. Setelah itu ini gaya teks suara. Ini ketika kita ingin ada efek suara ininya, bahasa Indonesia putra ataupun drama AIS, ini disesuaikan saja kita ingin menambahkan efek suara seperti apa. Selanjutnya animasi ini bentuk dari pergerakan video yang tadi. Di sini ingin gunakan yang ini. Oh, ini pro, ganti yang tidak pro, yang gratis. Yang gratis dan menarik ini. Nah, oke. Selanjutnya itu ada overlay. Overlay ini adalah menu di mana kita dapat menyematkan video ke dalam video atau foto ke dalam video. Nah, di sini contohnya seperti ini. Saya ingin menambahkan pada foto ini suatu foto lagi ataupun video. Sebelumnya kita hapus dulu foto ini atau video ini. Kita perpanjang bagian foto sebagai latar belakang seperti ini.
Setelah sesuai dengan keinginan, seperti ini, kita atur jarak kecepatannya seperti ini. Kita tambah foto pada latar foto. Yang tadi kita tambah foto. Di sini saya menambahkan foto ini, tambah. Kita atur, kemudian bisa kita sesuaikan di sini dengan menu yang edit, menu pemotong, ini kita edit ke pemotong, terus pemotong latar, memotong latar, warnanya ingin kita ubah, terus kita ingin edit dulu, effect, edit, filter, kita masuk ke filter, kita perbaiki foto yang tadi di menu ini. Setelah ini, seperti ini, kita ingin menambahkan teks pada foto tersebut, tinggal kita klik saja seperti ini, tambah teks. Kita klik teksnya foto 1. Oke, dan kita ubah gayanya ke bentuk gelembung yang menarik. Di sini kita gunakan ini saja, foto 1 seperti ini. Klik, disesuaikan bentuknya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan foto lagi, maka kita tinggal tambah foto, tambah, oke, tadi ini lupa ditambah ke sini. Kita akan tambahkan di bagian ini, foto, tambah, foto, tambah, kemudian kita memotong, hapus latarnya seperti ini. Kita letakkan, disesuaikan letaknya. Ini kita perbesar seperti ini. Ini kita tambahkan lagi teks, tambahkan teks pada bagian foto yang ini. Nah, tambah, diputar balikkan seperti ini. Foto 2 kita ubah gayanya terlebih menarik.
kita gunakan ini. Sudah. Dan ketika kita ingin menambahkan suara, masuk ke audio, efek, kita pilih efek, instrumen musik, kita ingin masukkan musik jazz, bisa, ataupun kita ingin masukkan transisi, disesuaikan saja ingin seperti apa, tambah. Nah, ini sudah tambah. Nah, ketika kita ingin menambahkan lebih menarik, kita tinggal tambahkan saja fitur-fitur yang lain seperti fitur stiker. Stiker ini adalah bentuk penarik ya. Kita ingin menambahkan fitur stiker yang bergoyang seperti ini. Ataupun ingin menambahkan stiker di bagian ini, ditentukan saja ingin menambahkan stikernya di mana. Kemudian di sini kita bisa tambahkan stiker lagi. Stiker yang menurut kita menarik ya. Ini ada ini, kita cari saja yang menurut kita bagus. Tekan, gunakan ini saja, berbunga-bunga. Stiker bunga-bunga seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari editan videonya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.